Jumpa lagi dengan Bols Trader Channel. Saya akan men-sharingkan trading plan untuk tanggal 25 Januari 2021, hari Senin depan ya. Memakai apps IQ Saham IDX, dan saya beri tambahan lagi 4 parameter. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasi IQ Saham IDX, bisa masuk di Google Play Store atau bisa scan barcode di sini dan tampak di layar. Lalu install aplikasinya. Nah, setelah dibuka, teman-teman klik menu trading plan. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau klik today plans, nanti ada saham-saham yang direkomendasikan untuk bisa dibeli pada hari Senin pagi. Nah, ini ada pengelompokan high risk, low risk, dan medium. Untuk yang high risk, ini kelompok saham yang volatilitas harga sahamnya tinggi, jadi ada kemungkinan harganya masih bisa naik lebih tinggi, tapi risikonya juga tinggi ya untuk turun. Untuk low risk, volatilitas harganya rendah, ada kemungkinan harganya masih bisa naik, tapi dengan risiko turun di level yang rendah. Sedangkan kelompok medium risk ini volatilitasnya menengah, ada kemungkinan harga masih naik dengan risiko turun di level menengah. Nah, ini ide dasarnya. Trading plan ini dibuat. Saham dengan momentum yang sangat kuat saat menjelang penutupan bursa memiliki kecenderungan untuk melanjutkan penguatannya pada sesi pertama hari bursa berikutnya. Metode screeningnya ini dilakukan screening momentum secara otomatis 15 menit sebelum bursa berakhir, yaitu jam 14.45 waktu Indonesia Barat. Teman-teman bisa pilih entry strateginya atau strategi membelinya, bisa dilakukan pada rentang 14.46 sampai 14.49. Jadi sesaat setelah hasil screening ini dirilis. Atau teman-teman bisa lakukan pada awal sesi pertama hari bursa berikutnya, ya, dalam hal itu nanti hari Senin depan jam 9 sampai jam setengah 10. Untuk exit strateginya, teman-teman bisa lakukan menjelang penutupan sesi pertama atau ketika harga menyentuh target baik TP1 maupun TP2. Nah, ketika bull bear meter berada di atas 55 dan indikator trading plan confidence-nya adalah medium atau high, kita bisa melakukan jual sebagian. Lalu sebagiannya lagi mengikuti kenaikan harga. Ini yang biasa disebut flat profit run. Nah, exit juga bisa dilakukan saat menyentuh stop loss untuk menghindari kerugian yang lebih dalam. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan ya, indikator trading plan confidence high atau medium ini memberikan indikasi saham yang terdapat dalam list akan cenderung mempertahankan momentum yang disupport oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Tapi sebaliknya, bila trading plan confidence ini low, maka saham-saham dalam list memiliki kecenderungan gagal mempertahankan momentum karena tertekan oleh mayoritas saham yang bergerak negatif. Jadi tadi kita lihat bahwa trading plan untuk besok Senin itu adalah di level confident low. Nah, ini teman-teman perlu berhati-hati dalam melakukan trading karena pembalikan arah bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, untuk bull bear meter ini menunjukkan seberapa kuat bullish and bearish pada hari itu ya. Bila jarum menunjukkan di atas 55, artinya mayoritas saham mengalami kenaikan. Sebaliknya, bila jarum menunjukkan nilai di bawah 55, itu artinya mayoritas saham mengalami penurunan. Sudah kita lihat tombol bull bear-nya ini ada di level 20. Jadi ini di bawah 55 ya teman-teman. Ini saya gambarkan dengan hewan beruang. Jadi kondisi bearish-nya lebih dominan. Nah, ini contoh analisa tambahan 4 parameter. Saya memakai 12 technical indikator, trading with pixel, equivolume, dan pivot. Ini saya contohkan saham Campina, CAM, yang memenuhi adalah 12 technical indikator, equivolume, dan pivot. Sedangkan trading with pixelnya tidak terpenuhi. Kita lihat bagaimana cara melihat analisanya.
Nah, untuk yang pertama, 12 indikator pilihan bisa dilihat pada stock analyzer ya, menu stock analyzer. Di sini teman-teman bisa ketikkan kode ya, di sini bisa ketikkan kode Campina, lalu klik tombol technical dan kita lihat bahwa di sini kesimpulannya adalah indikasinya strong buy. Nah, di sini ada catatan, teman-teman perlu perhatikan volume dan frekuensinya. Jika volume dan frekuensi ini sangat kecil, lebih baik dihindari. Tunggu sampai sinyal beli yang kuat muncul ya di saham ini. Ini kita lihat apakah volume dan frekuensinya tinggi, kita bisa melihat dengan parameter yang lain. Untuk parameter yang kedua, ketiga, dan keempat, pixel, equivalent, dan pivot, teman-teman bisa masuk ke menu miscellaneous. Nah, kita lihat bagaimana dengan trading pixelnya. Teman-teman bisa klik pixel setelah mengetikkan kode sahamnya, lalu akan muncul grafik seperti ini. Untuk memperjelas, ini saya perbesar. Nah, untuk trading di pixel, ini teman-teman perlu perhatikan 3 hal, yaitu garis biru itu harus berada di atas garis merah. Ya, kalau misalnya ini terlalu tipis, apakah ini di atas apa di bawah, teman-teman bisa lihat angkanya. Kalau angka GPMMA-nya lebih besar dari triggernya, berarti garis biru di atas garis merah. Kemudian kita lihat juga yang kedua adalah candle terakhir. Ini apakah posisinya hijau, lalu ada di atas atau tepat di garis ungu ataupun di garis merah. Ya, kalau breakout garis ungu atau garis merah, biasanya potensinya lebih besar. Nah, berikutnya lagi adalah kita melihat pixel terakhirnya. Apakah ini hijau semua? Kalau hijau semua, berarti ini terpenuhi. Nah, kalau ini ada yang merah, berarti ini tidak terpenuhi. Jadi ini pixel ini menggambarkan tren, volume, dan momentum. Berikutnya parameter yang ketiga adalah equivolume. Di sini kita melihat bagaimana saham CAM ini diperdagangkan di hari Jumat. Ya, di Jumat ini kita lihat volumenya terbentuk dan harganya juga naik. Ini menggambarkan volatilitas dan posisi akhir ini lebih tinggi dari open price. Birunya ini melebihi separuhnya. Ini biasanya saya ambil. Berikutnya parameter keempat adalah kita melihat apakah harga dari CAM yang terakhir dari Jumat ini sudah terlalu tinggi atau masih bisa ada potensi kenaikan. Di sini kita lihat jarumnya baru bergerak dari P ya, menuju R1. Nah, kalau paling ideal adalah ini break R1 karena pasti akan berpotensi besar menuju harga R2 ataupun R3. Tapi kalau jarumnya sudah di R3 atau lebih, ini teman-teman mesti hati-hati karena bisa terjadi potensi pembalikan harga menjadi turun kembali. Nah, ini karena sudah bergerak ke arah R1, ini menurut saya sudah terpenuhi. Ini harga terakhir dari CAM di Jumat. Berikut saham-saham hasil penyaringan yang memenuhi 4 parameter. Belum ada saham yang memenuhi, ya teman-teman. Silakan nanti menjalankan trading dengan money management yang baik. Ini saya analisa semua saham ya, kebetulan sahamnya yang ada di list tidak terlalu banyak. Saya list satu-satu. Yang pertama link dengan level risknya high. Ini secara 12 technical indikatornya masuk ke kesimpulan strong buy. Trading with pixelnya terpenuhi, namun equivolumenya yang tidak terpenuhi. Dan pivot terpenuhi. Sedangkan zinc yang tidak terpenuhi adalah trading with pixel, equivolume, dan 12 technical indikatornya strong sell. Ini biasanya saya hindarin. Untuk berikutnya lagi adalah saham CAM. Ya, tadi sudah saya singgung.
Di level low risk yang tidak terpenuhi adalah trading with pixelnya. Ya, sedangkan untuk CSIS ini 3 parameter tidak terpenuhi ya. Jadi hanya 12 technical indikator saja yang punya kesimpulan strong buy, sedangkan 3 parameter yang lainnya tidak terpenuhi. Untuk berikutnya, saham ESA ini untuk 12 indikator tidak terpenuhi karena saham ini tidak termasuk konstituen indeks Kompas 100, LQ45 ataupun ISI. Di samping itu, semua parameter juga tidak terpenuhi. Nah, ini biasanya saya hindari. Berikutnya lagi adalah JPFA. 12 technical indikatornya strong buy, peak float-nya terpenuhi, namun trading with pixel dan EQ volume-nya tidak terpenuhi. Ya, oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan. Silakan teman-teman menganalisa kembali, mencoba untuk memakai indikator tambahan lain yang teman-teman kuasai ataupun teman-teman suka. Semoga hari Senin ke depan bursa saham semakin baik dan teman-teman mendapatkan cuan yang berlimpah. Terima kasih.